Cikatama terpantau ramai. Kepadatan kendaraan pribadi, bus, travel terpantau ramai menuju ke kawasan Jabodetabek dari arah Jawa Tengah. Sejak Minggu pagi hingga sore, kepadatan terus terjadi dan diprediksi Minggu malam terjadi puncak arus balik Lebaran tahun ini. Pemudik diimbau berhati-hati dengan kondisi cuaca yang tidak menentu. Curah hujan masih terjadi di Jabodetabek. Dan jika kelelahan bisa menepi di jalur dan juga di rest area. Kita akan pantau situasi terkini di kawasan tol Cikatama. Sudah terhubung jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia. Triksi, seperti apa kondisi terkini di gerbang tol Cikampek Utama, Triksi? Ya, Mercy, untuk saat ini kondisinya memang sudah terlihat ada ramai lancar. Kalau misalnya tadi sekitar 15 menit yang lalu cukup banyak antrian panjang maupun juga kepadatan dari menuju ke gerbang tol Cikampek Utama maupun juga selepas gerbang tol Cikampek Utama. Karena memang kalau saat ini yang terlihat adalah sedang dilakukan penguraian ataupun juga strategi yang dilakukan untuk mengurangi kepadatan yang terjadi sehingga dimaksimalkan jalur-jalur maupun juga lajur yang sedang digunakan seperti misalnya lajur rekayasa lalu lintas, Mercy dan juga saudara. Jadi kalau misalnya terlihat memang sudah ada ramai lancar dari selepas gerbang tol Cikampek Utama, terutama yang di gardu-gardu satelit akan. Tapi kalau misalnya selepas dari gardu utama, memang sedang dilakukan pengalihan arus oleh petugas untuk kemudian memaksimalkan lajur kontraflow. Nah, Mercy dan juga saudara, untuk lebih jelasnya kita akan langsung berbincang dengan Atika Dara Parahita selaku Operation and Maintenance Management Group Head Jasa Marga terkait dengan situasi dan juga kapasitas jalan di Cikampek Utama. Halo Bu Atika. Bu Atika, mungkin bisa jelaskan sedikit, tadi saya sudah sempat mention kalau ada pengalihan arus di sana. Nah, sebenarnya ini apa yang diterapkan? Apakah memang sering dilakukan melihat ada di sana sudah ada hambatan ataupun juga kepadatan, Bu, seperti apa? Ya, baik Mbak. Jadi tadi pengalihan itu sebetulnya bagaimana kami melakukan rekayasa lalu lintas bersama tentunya dengan pihak kepolisian, koordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengoptimalkan lajur kontraflow yang kita pakai saat ini. Jadi seperti Mbak ketahui tadi kita sudah memperlakukan kontraflow tadi siang ya. Saat ini sudah menerus dari KM 70 sampai dengan KM 47. Jadi ini sangat membantu untuk mengurangi kepadatan yang terjadi. Kira-kira seperti itu. Nah, Mbak, kalau misalnya kita melihat ini kan volume kendaraannya sudah meningkat ya, bahkan sejak semalam kalau dari data semakin meningkat sampai saat ini. Tapi kalau misalnya dari Jasa Marga prediksinya apakah ini sudah mendekati puncak dari arus balik atau seperti apa? Ya, baik, kami sudah memprediksi untuk lalu lintas yang akan masuk ke Jabodetabek selama 9 hari dari tanggal 10 sampai tanggal 18 April. Jadi dari H1 saat Lebaran sampai dengan H+7. Jadi selama 9 hari ini kita memprediksi sekitar 1,8 juta yang akan masuk ke Jakarta atau Jabodetabek. Nah, kalau berdasarkan prediksi kami memang hari ini belum puncak. Jadi memang puncaknya adalah besok tanggal 15 atau H+4. Kira-kira seperti itu, Mbak. Saat ini kelihatannya sudah ada berapa kendaraan yang masuk dari arah Palimanan ke Jakarta, Bu? Secara total dari 4 gerbang tol utama tadi saya sebutkan, jadi 1,8 juta itu diprediksi kami untuk 4 gerbang tol utama. Yang pertama dari arah timur, dari Trans Jawa, juga dari Kaliurip Utama atau dari Bandung gitu ya, kita menyebutkannya dari arah timur. Kemudian dari arah selatan, dari Ciawi, lalu juga dari arah barat, dari Cikupa. Nah, itu 1,8 juta. Nah, untuk sampai dengan kemarin, dari tanggal 10 sampai 13 April, di 4 gerbang tol utama itu sudah mencapai 713.000 atau naik sekitar 35% dari normal. Kira seperti itu. Kalau misalnya khusus di gerbang tol Cikampek Utama dibandingkan dengan gerbang tol yang lain, tadi apakah lebih besar dan sudah berapa persen atau jumlahnya sudah berapa, Bu, dari catatannya? Ya, memang mayoritas yang melewati itu adalah 50 atau sampai 60% itu dari arah timur atau dari Cikampek dan Kaliurip Utama gitu. Jadi kurang lebih di arah timur itu sudah sekitar 35% atau masih sekitar 65% yang belum kembali, kurang lebih seperti itu, Mbak. Itu sampai dengan kemarin ya, tanggal 13 April.
Kan masih ada prediksi dan puncaknya kalau dari Jasa Marga itu adalah esok hari ya Bu ya, tapi masih dalam pantauan. Nah berikutnya kalau misalnya kita melihat dari peningkatan volume yang kendaraan pemudik ya, apalagi kalau misalnya balik, ini kan semuanya dari banyak daerah menuju satu daerah seperti misalnya Jakarta begitu. Apakah kalau misalnya kita lihat dari kapasitas jalan terutama misalnya tol Trans Jawa maupun di Jakarta Cikampek ini, apakah sudah memadai atau mencukupi untuk banyaknya kendaraan yang akan melaju ke arah Jakarta Bu? Ya, baik. Sebetulnya kami sudah mempersiapkan dari 1 tahun yang lalu untuk menyiapkan kapasitas baik itu di lajur di main route-nya ataupun di gerbang tol. Jadi saat ini sudah sangat cukup memadai untuk kapasitas lajurnya. Jadi kemarin juga kami tahun lalu sudah menambah satu lajur di Jakarta Cikampek yang semula 3 lajur menjadi 4 lajur. Kemudian di gerbang tol kita tambah juga untuk kapasitas transaksinya dengan mengoptimalkan gardu-gardu operasinya tentunya. Saat ini di gerbang tol Cikatama bisa melayani kurang lebih 31 lajur transaksi dan juga kita menambah untuk mempercepat kapasitas transaksi tadi dengan 28 unit mobile reader kita siagakan. Kurang lebih seperti itu. Berbicara tentang mengoptimalkan kapasitas ataupun juga pelayanan di gardu tol ya, seperti misalnya di gerbang tol Cikampek Utama saat ini. Mungkin boleh diceritakan lebih detail Bu, berapa banyak gardu tol yang dibuka, bisa berapa kapasitas kendaraan yang lewat, mungkin kalau misalnya per jamnya atau per menitnya itu bisa berapa yang tercatat begitu ya Bu, untuk kemudian bisa mengurai kepadatan ataupun juga bisa memaksimalkan kendaraan yang meningkat saat ini mengarah ke Jakarta Bu. Baik yang untuk gerbang tol Cikampek Utama sendiri, kita bisa maksimal melayani 31 lajur transaksi. Jadi kurang lebih kalau satu lajur transaksi itu kita bisa 300 kendaraan per jam. Jadi kurang lebihnya untuk besok puncaknya kita sudah siap melayani dengan lajur transaksi yang tersedia. Juga kita juga menambah tadi yang saya sudah jelaskan mobile reader sekitar 28 unit. Juga kami membantu pengguna jalan untuk mempercepat dengan petugas bantu tapping, dan juga kami mengingatkan untuk saldonya harus cukup Mbak, karena seringkali ini sangat mengganggu di gerbang, sangat mengganggu pengguna jalan yang lama bertransaksi, sehingga kita tambahkan untuk mobile EDC gitu ya untuk top up, jadi sangat membantu untuk mempercepat transaksi di gerbang tol terutama di Cikatama. Berarti kecukupan saldo itu juga penting ya Bu ya. Nah kalau misalnya kita melihat juga dari kamera pengawas, mungkin di sini sudah mulai terurai Bu. Tapi tadi kalau kami lihat di beberapa titik, di beberapa KM yang mengarah ke Jakarta ini terjadi kepadatan ataupun juga antrian. Mungkin dari Bu Atika bisa disampaikan simpul-simpul mana saja atau area-area mana saja yang menjadi perhatian maupun juga yang menjadi concern khusus gitu untuk bisa diurai kepadatannya ataupun pertemuan-pertemuan seperti itu Bu. Baik, titik-titik yang menjadi krusial atau jadi rawan kepadatan sebenarnya bisa kita lihat di KM 66. KM 66 itu adalah pertemuan lalu lintas dari Trans Jawa dengan lalu lintas yang dari Bandung. Jadi kalau dilihat di situ ada penyempitan yang salah satunya memang tadi ada pertemuan tadi titik lalu lintasnya. Lalu juga di rest area. Jadi rest area ini masih jadi tempat favorit ya untuk para pengguna jalan untuk singgah. Jadi di Jakarta Cikampek sendiri kita tahu rest areanya sekitar KM 62 itu yang menjadi favorit. Lalu juga di Bandung itu ada KM 97, itu juga harus diantisipasi. Jadi memang titik-titik itu menjadi fokus utama kami untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih, kira-kira seperti itu Mbak. Terakhir Bu, mungkin disampaikan kalau misalnya terkait dengan rekayasa lalu lintas ini kan bekerja sama atau diskresi dari kepolisian, tapi pasti ada data yang kemudian menunjukkan bahwa ini sudah harus diterapkan rekayasa lalu lintas. Nah dari Jasa Marga parameter atau indikatornya itu seperti apa? Lihatnya dari bagian-bagian mana saja atau dari gerbang tol mana yang kemudian sudah terlihat? Ya, jadi bagaimana kami memberikan rekomendasi kepada kepolisian yaitu berdasarkan alat-alat yang kita sudah pasang. Jadi kami punya sensor-sensor traffic counting yang kita pasang dari mulai Semarang atau Kali Kangkung sampai dengan Jakarta Cikampek. Nah, sensor-sensor ini akan memberikan indikator kapan harus dilakukan rekayasa lalu lintas. Jadi ketika itu kami juga sudah menyepakati dengan pihak kepolisian untuk melakukan upaya-upaya rekayasa lalu lintas yang dilakukan. Jadi kita mengoptimalkan ITS kami, yang Intelligent Transport System kami, untuk terus kita optimalkan dengan berkoordinasi dengan kepolisian saat memperlakukan rekayasa lalu lintas. Jadi sudah disepakati sebelumnya, sebelum pelaksanaan pelayanan ini, apa yang harus dilakukan jika terjadi kepadatan. Jadi melalui indikator-indikator yang memang sudah ada gitu di dalam aplikasi yang kita pakai, gitu, platform aplikasi yang kita pakai. Seperti itu kira-kira Mbak. Satu lagi untuk imbauan kepada pemudik yang baru melakukan perjalanan mungkin ya Bu, rekayasa lalu lintas apa yang saat ini sedang diterapkan dari tol Trans Jawa mungkin sampai dengan KM 0?
Ya, untuk saat ini memang masih diberlakukan one way yang kemarin sudah diresmikan bersama yang diawali oleh Pak Menteri, itu dari 414 sampai dengan KM 70 lalu kontraflow di Jakarta Cikampek. Nah, kemudian ini karena peningkatan lalu lintas di daerah Semarang itu juga sudah dilakukan one way tadi dari dari Bawen sampai dengan menerus lanjut sampai ke ini Mbak 70 gitu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak buat Tika untuk waktu dan informasinya. Nah itu dia tadi Mercy dan juga saudara terkait dengan arus lalu lintas, kemudian juga pelayanan-pelayanan yang diberikan dan juga apa saja yang menjadi pantauan atau area-area mana saja yang menjadi concern ataupun perhatian khusus untuk diurai, dilakukan penguraian kepadatan ataupun juga volume kendaraan yang terus meningkat. Nah kalau misalnya tadi sempat dimention adanya strategi-strategi yang dilakukan. Seperti misalnya pertama adalah melihat dari parameter yang sudah dipasang, Mercy dan juga saudara di beberapa titik. Salah satunya adalah di Semarang begitu ya, di gerbang tol 414 Kali Kangkung untuk melihat sudah sebanyak apa volume kendaraan yang masuk ke arah Jakarta atau melalui tol Trans Jawa tersebut menuju ke arah Jakarta. Nah dari indikator tersebut nanti akan dilihat apakah sudah mulai bisa dilakukan rekayasa lalu lintas ataupun tidak. Nah kalau misalnya saat ini yang sudah diterapkan adalah one way satu arah dari KM 414 sampai ke 72, lalu kemudian kontraflow dari 72 sampai dengan KM 47 dengan 2 lajur yang tersedia. Jadi itu adalah strategi yang dilakukan ataupun diupayakan untuk bisa memudahkan pengemudi maupun juga pengendara yang melakukan perjalanan pulang pada hari ini. Tapi yang diimbau juga adalah Mercy dan juga saudara bagaimana untuk memastikan kecepatan kendaraan ketika masuk ke rekayasa lalu lintas seperti kontraflow untuk tetap berhati-hati, termasuk juga di jalur utama agar tetap aman sampai ke tujuan. Mercy. Jumlah kendaraan yang melintas di Tol Cikatama terus meningkat. Terima kasih jurnalis Kompas TV Triksi Valencia yang melaporkan langsung dari Tol Cikatama.